Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man jama'al Qur'an matta'ahu Allah li'aqlihi hatta yamut. Kalau saja orang tahu bahwa salah satu penyebab akal diberi kesenangan adalah dengan menghafal dan membaca Quran, maka saya yakin orang akan berlomba-lomba untuk menghafal dan membaca Quran. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu mengatakan, siapa yang jama'al Quran, menghafal Quran, menghafal ya tidak mungkin tidak membaca kan? Pasti membaca dulu baru menghafal. Gitu. Berbeda kalau dengan membaca. Membaca belum tentu menghafal, tapi kalau menghafal pasti membaca. Matta'ahullah li'aqlihi hatta yamun. Allah beri kesenangan kepada akalnya sampai yang bersangkutan meninggal. Senang tidak senangnya kehidupan seseorang tergantung apa yang ada di sininya. Betul? Gitu. Orang berpenghasilan UMR mungkin lebih merasa senang dibandingkan orang yang di atas gajinya di atas itu. Kenapa? Karena yang menyikapi itu menyenangi atau tidak ke sini kan, pikiran dan hati. Jadi salah satu di antaranya adalah dengan jama'al Quran, ya, menghafal Al-Quran. Kita berharap mudah-mudahan Allah berikan kesenangan kepada akal kita, kesenangan dalam artian yang positif, senang kepada yang baik-baik, ya, senang terhadap apapun yang dia dapati dalam kehidupan ini. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan bahwa man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bakhra bila safinah. Coba kita lihat dulu. Ini akal tadi merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperoleh sesuatu dalam kehidupan ini. Salah satu di antaranya adalah bekal. Abu Bakar Siddiq mengatakan bahwa man dakhalal qabra, apa artinya? Siapa yang masuk kubur bila zadin, lah artinya tidak. Zadin kemarin kalau Ibnu Abbas membagi menjadi 3. Pertama, mukmin yatazawwadu. Yatazawwadu itu kata kerjanya. Zadin itu adalah bendanya, bekal. Bila zadin tanpa bekal, ka'annama seakan-akan dia raqibal bahro, mengarungi samudra, bila safinah, tanpa perahu. Bisa kita bayangkan, orang yang masuk ke dalam kubur tapi tidak punya bekal, itu sama dengan mengarungi samudra tanpa tenggelam pastinya. Yang pakai perahu saja belum tentu sampai kepada tujuan, apalagi yang tanpa perahu. Ya, mudah-mudahan kita terus menggiring akal kita untuk yatazawwadu, kemarin berbekal, sehingga nanti kita ketika masuk ke alam selanjutnya kita sudah dengan bizadin, bukan bilazadin, ya, bizadin, dengan membawa bekal, ya. Kita buka sama-sama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Haqqah sampai ayat 3.
Iya? Belum masuk materi? Sudah 3 ayat sudah. Nah, al-haqqah kemarin kan kiamat, kemudian kita kembangkan. Kiamat itu disebut dengan berbagai macam sebutan kan itu? Ada al-qari'ah, ada al-waqi'ah, ada al-haqqah, ada tamatul kubro, ya. Ada yaumuddin dan sebagainya. Nah, keseluruhannya itu mengkerucut kepada satu, itu yang disebut dengan yaumul qiyamah. Jadi Allah ingin memperlihatkan kepada kita hari kiamat itu dari sudut yang berbeda-beda. Kalau al-haqqah kemarin itu dari kata hak. Iya? Jadi al-haqqah itu artinya satu kejadian yang kejadian itu pasti adanya. Iya? Satu kejadian yang kejadian itu pasti. Kebenaran akan kejadian itu bersifat pasti. Kita selalu menyebut al-haq. Al-haq biasanya dalam Al-Quran dilawankan dengan batil. Jadi kalau al-haq itu artinya benar, enggak benar namanya batil. Berarti al-haqqah satu kejadian yang pasti benar. Kalau dilihat dari kecepatan kejadiannya, maka kemarin disebut as-sa'ah. Ya, as-sa'ah. As-sa'ah itu artinya waktu yang sangat singkat. Terjadi begitu cepat, bahkan disebut dengan baghtatan wa hum la yash'urun. Terjadi dengan tiba-tiba dan mereka tidak menyadari. Malhaqqah wa ma adraka malhaqqah. Malhaqqah, tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah sesuatu yang pasti terjadi itu? Wa ma adraka malhaqqah, dan tahukah kamu? Itu. Dari redaksi pertanyaan wa ma adraka sudah berkali-kali saya sebutkan. Pasti objek yang ditanyakan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan hal yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Coba kita lihat. Wa ma adraka, semua yang menggunakan wa ma adraka itu berarti materi atau objek pertanyaannya itu berkaitan dengan hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Terus wa ma adraka ma lailatul qadr. Tidak ada orang yang tahu hakikat Lailatul Qadar, tidak ada orang yang tahu hakikat hari kiamat. Jadi kalau demikian, pertanyaan itu untuk apa? Pertanyaan itu untuk menggiring pemikiran si pembaca agar fokus kepada apa yang mau disampaikan oleh Allah. Jadi yang pertama tadi, kalau ada pertanyaan wa ma adraka, kita bisa memahami tidak ada yang mengetahui hakikat yang ditanyakan itu kecuali hanya Allah, satu. Yang kedua, ketika bertemu dengan wa ma adraka, maka kita fokus ke ayat sesudahnya. Karena biasanya sesudahnya itu adalah penjelasan Allah tentang yang ditanyakan tadi. Iya? Paham nggak maksud saya? Jadi al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Nah, yauma yakunun nas itu adalah penjelasan Allah. Jadi kalau demikian, kalau bertemu wa ma adraka, fokus ke ayat sesudahnya. Karena di situ biasanya terletak penjelasan Allah. Yuk coba kita lihat. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Terus nah itu penjelasannya. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000. Itu penjelasan Allah. Paham ya? Ada dua pelajaran yang kita dapat ambil. Kalau ada wa ma adraka berarti tidak ada yang mengetahui hakikat pertanyaan yang ditanyakan kecuali hanya Allah, satu. Kedua, fokus kepada ayat sesudah wa ma adraka. Wa ma adraka mal haqqah, dan tahukah kamu apakah al haqqah itu, hari kiamat itu?
Oke, ayat keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat Samudu wa Adum bil qari'ah. Kadzabat Samudu wa Adum bil qari'ah. Fiilnya ada apa? Fiilnya apa? Kadzaba. Fiilnya kadzaba. Huruf ta ini menunjuk ke mana? Menunjuk kepada fa'il. Fa'ilnya adalah Samud wa Ad. Samud dan Ad ini sama-sama fa'il karena disambung dengan huruf ataf. Maka di sini Samud wa Adun. Sehingga kalau menerjemahkannya Samud dan Ad, kaum Samud dan Ad telah mendustakan ini. Bil qari'ah, terhadap al-qari'ah, hari kiamat. Sampai ayat 4 ini kita sudah menemukan hari kiamat dengan dua sebutan. Tadi al-haqqah, sekarang tiba-tiba muncul al-qari'ah. Al-qari'ah itu kemarin saya katakan secara bahasa qaraah. Ya, qaraah. Ini artinya sesuatu yang menggedor dengan keras. Kalau kita menggedor pintu, sesuatu yang menggedor dengan keras. Sehingga al-qari'ah adalah isim fa'il kan? Isim fa'il. Artinya yang menggedor dengan keras. Apa yang dimaksud dengan menggedor dengan keras itu di sini dimaksudnya adalah hari kiamat. Jadi kiamat dilihat dari sudut yang berbeda-beda. Kadzabat Samudu wa Adun. Samud dan Ad telah mendustakan bil qari'ah, terhadap hari kiamat. Kalau 3 ayat pertama surat Al-Haqqah ini bonus lah. Al-Haqqah cuma yang dihafal cuma Al-Haqqah. Mal-Haqqah ma bonus. Wa ma adraka bonus. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya hafal 3 ayat surat Al-Haqqah. Lumayan kan? Enggak hafal mah kelewatan itu. Al-Haqqah mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah. Sadaqallahul azim. Apa 3 ayat? Apalagi kalau tajwidnya sudah bagus, tahsinnya sudah bagus dengan lagunya, itu sudah 3 ayat itu udah lumayan itu. Iya, dibaca sesuai dengan panjang pendeknya. Udah keren itu. Nah, tambah ayat sekarang. Kadzabat Samudu wa Adun. Samudu wa Adun itu udah bonus. Kadzaba itu sudah berkali-kali kita temukan. Mengapa kadzabat? Berarti Samud itu dikelompokkan kepada itu saja jawabannya. Ya. Kita nggak usah nanya, Posat itu tanda perempuannya dari mana? Nggak usah ditanya. Yang jelas Al-Quran sudah membuat seperti itu. Ya.
Samud wa Adun itu posisinya dilihat dari barisnya itu adalah sebagai fa'il. Nah, ta ini kembali ke fa'ilnya. Jadi kadzabat Samud wa Adun, Samud dan Ad telah mendustakan bil qari'ah terhadap hari kiamat. Kadzabat Samud wa Adun bil qari'ah. Ya. Kadzabat Samud wa Adun bil qari'ah. Lagi. Kadzabat Samud wa Adun bil qari'ah. 1 2 3. Kadzabat Samud wa Adun bil qari'ah. Ya. Dari ayat pertama, Al-Haqqah Mal-Haqqah wa ma adraka mal-Haqqah. Terus alhamdulillah dapat 4 ayat. Ya, udah bisa. Oh, udah bisa dibawa sholat. Tadi berdasarkan hadis rawahu Ibnu Anas tadi, Anas bin Malik tadi maksud saya, bahwa man jama'al Qur'an mata'ahu Allah li'aqlihi hatta yamut. Siapa yang menghafal Al-Qur'an, Allah beri kesenangan kepada akalnya sampai yang bersangkutan meninggal. Kita sudah bisa rasakan itu, coba. Baru 4 ayat loh kita hafal tapi senang banget kan? Gitu. 1. Kadzaba, mudhari'nya apa? Yukadzibu. Mudhari'nya yukadzibu. Masdarnya kadzaba yukadzibu. Wazannya fa'ala yufa'ilu. Berarti masdarnya takdziban. Takdzib. Kalau kadzaba artinya mendustakan, yukadzibu mudhari'nya mendustakan, takdzib artinya pendustaan. Setelah masdar apa lagi? Isim fa'il. Isim fa'ilnya apa? Mukadzibun. Apa artinya mukadzibun? Orang yang mendustakan. Kalau yang didustakan isim apa? Isim maf'ul. Apa isim maf'ulnya? Jalankan otak kita ke situ. Maaf, iya kan? Karena ini kita sudah ketemu seperti ini. Oh, kadzabat fi'il madhi, yukadzibu, takdzib, mukadzibun, mukadzabun. Kadzib, la tukadzib. Sampai di situ aja sudah keren itu. Mau dibuat majhul, kudziba. Kalau tadi yukadzibu, yukadzabu. Itu udah berapa puluh, lebih dari 50 perubahan itu. Paham? Kadzaban Samud wa Adun bil qari'ah. Ya. Kadzaban Samud wa Adun bil qari'ah. 1 2 3.
Oke, ayat ke-5. Fa amma samudu fa uhliku bitaghiyah. Coba ini kalau kita ambil dari sisi lain, ini kan tadi satu objek bahwa Samud dan Ad mendustakan hari kiamat. Samud dulu kan? Maka di sini dalam penjelasan ini, penjabaran ini dimulai dari Samud dulu. Keren gak ini? Iya kan? Gitu. Ini kan cara berpikirnya begitu tuh. Karena di sini Samud dulu, maka di sini dijabarkannya Samud dulu. Fa amma Samud, maka adapun Samud, maka adapun kaum Samud, fa uhliku. Fi'il apa ini? Oke, kira-kira coba kita tebak. Kata dasarnya dari apa ini? Apa? Halaka 3 hurufnya. Dari halaka berkembang menjadi di sini apa jadinya? Ahlaka. Ini madi kan? Madi. Berarti kalau mudhari'nya apa? Ahlaka liku. Sementara di sini caranya dhammah ini kita buang dulu. Fa kita potong. Gitu? Jadi kalau kita sudah dibuat begitu jadinya liku. Nah, itu begitu. Liku. Siapa bisa jawab umroh hadiahnya? Ya? Madi majhul. Ahlaka, ingat, ahlaka ini kita ambil anzala. Kalau mudhari anzal majhul anzala unzila. Udah. Madi majhul. Yang 4 huruf kan? Kalau yang 3 kan uia. Arsala ursila. Akroma ukrima, akhraja. Padahal lancar padahal. Nah, ini menunjuk kepada mereka. Ini kepada mereka. Merekanya siapa? Enggak. Ini ke Samud aja. Maka berarti Samud ini bukan satu orang. Oke, ini cara menilainya. Kalau Samud itu satu orang, maka di sini tidak mungkin pakai waw alif. Betul? Cukup uhliku, tidak pakai waw alif. Waw alif ini menunjuk kepada mereka. Merekanya tertuju kepada Samud.
Berarti Samud itu bukan satu orang, maka disebut dengan kaum Samud. Fa'uhliku, maka mereka telah dibinasakan. Fa'uhliku, maka mereka telah dibinasakan. Kita potong sampai di situ dulu. Kalau dari ayat 4 kita hubungkan dengan sini, ini berarti korelasinya ke sini. Kadzaba hubungannya dengan ahlaka. Maka berarti kalau boleh kita buat judul, uhlikunya ini sebagai apa di sini? Ketika ini dihubungkan. Paham nggak pertanyaan saya? Akibat kan? Akibat dari kadzaba. Kalau kita sudah bisa memahami ayat 4 ini akibat dari kadzaba tadi adalah sikap Samud dan Ad terhadap Al-Qari'ah. Kan gitu? Al-Qari'ah. Padahal Al-Qari'ah tadi secara bahasa berarti sesuatu kejadian yang bersifat pasti. Ini seakan-akan Allah ingin memperlihatkan kepada kita bahwa satu yang pasti ditetapkan oleh Allah itu tetap saja ada yang mendustakan. Sekaligus Allah beri contoh konsekuensi dari kadzaba itu. Ya, akibat dari apa akibatnya? Uhliku, mereka dibinasakan. Saya potong di situ kenapa? Karena bagi saya tidak terlalu penting bitoriyahnya. Toriyahnya itu hanyalah cara Allah. Ada Allah membinasakan dengan suara yang keras, ada Allah membinasakan dengan angin yang kencang, ada Allah membinasakan dengan badai, ada Allah membinasakan dengan banjir, ada Allah membinasakan dengan gempa bumi. Faham maksudnya? Allah Maha Kuasa dengan apa saja bisa. Nah sampai di ayat 5 itu fa'amma samudu, maka adapun kaum Samud, fa'uhliku, maka mereka telah dibinasakan. Mereka telah dibinasakan. Itu sudah terjadi. Nah lantas kita yang membaca langsung ngambil sikap apa? Na'udzubillahi min zalik. Baliknya lagi, rumusnya lagi, kalau tidak mau celaka jangan kadzaba. Kan gitu cara berpikirnya. Lawan dari kadzaba apa? Saya lagi cara berpikirnya ya. Jadi kita sedikit ayat tapi kita punya dapat konsep. Itu yang saya maksud. Ini ahlaka uhliku ini muncul karena adanya kan. Sekarang ke kitanya adalah bagaimana Pak Ustadz supaya kita ini selamat dari dibinasakan? Kan kalau sederhananya jangan kadzaba kan gitu. Nah berarti kita harus mencari jangan kadzaba. Lawan dari kadzaba adalah shaddaqa. Kadzaba lawannya shaddaqa. Apa arti shaddaqa? Membenarkan. Ini mafhum mukhalafah ini kita bawa ini cara-cara terbalik supaya kita dapat memurojaah ini yang sudah tersimpan di sini. Kadzaba tadi lawannya shaddaqa. Kalau kadzaba jadinya ahlaka, kalau kadzaba jadinya ahlaka, maka berarti kalau shaddaqa jadinya
Ahlaka artinya dibinasakan. Lawan dari dibinasakan diselamatkan. Apa? Diselamatkan bahasa Arabnya apa? Paham nggak? Jadi kita mengeluarkan vocab yang ada di sini itu begitu caranya. Aslama. Aslama itu ada dua arti, artinya menyelamatkan, ada juga aslama itu artinya masuk Islam. Ya, itu aslam tuh misalnya aku masuk Islam. Gitu. Jadi lawan dari ahlaka adalah aslama. Berapa kata yang muncul dari situ? Kalau kita cara berpikirnya tadi, cara membongkarnya. Kadzaba jadinya sodako, ahlaka jadinya aslama. Adun ini kepada Nabi siapa? Nabi Hud. Kaum Ad dihancurkan oleh Allah, dibinasakan oleh Allah dengan bitoriyah. Ada yang menerjemahkan toriyah ini suara yang sangat keras, ada yang mengartikan itu adalah petir. Berarti kita pakai itu saja dulu. Kaum Ad dibinasakan oleh Allah dengan petir, dengan kehadiran petir. Sementara bersama kaum Ad ada Nabi Hud. Pertanyaan saya, Nabi Hud ikut celaka nggak? Saya ulang, Nabi Hud ikut celaka nggak? Enggak. Padahal satu kaum loh itu. Paham maksudnya? Oke? Ini satu kaum, oke lah kita sederhanakan. Satu kaum itu dalam arti pengertian misalnya begini, satu lingkungan lah. Lingkungan Kreo misalnya. Kreo celaka, binasa semua Kreo. Tapi ada yang selamat. Ada yang selamat. Makanya kalau kita buka surah Asy-Syu'ara selalu menjelaskan itu. Allah binasakan kaum Ad, Allah selamatkan ini. Allah binasakan kaum Samud, Allah selamatkan ini. Allah binasakan kaum LGBT apa? Lut. Ya Allah selamatkan ya Lutnya kan? Sementara istrinya nggak selamat. Kan ada yang memilah loh di sini berarti. Iya. Nah dari cerita-cerita seperti itu maka muncul satu harapan. Bahwa mudah-mudahan kita termasuk orang yang diselamatkan. Nah untuk sampai ke situ tadi jangan kadzaba, berarti yang harus kita lakukan adalah shadaqah. Kata barunya di sini toriyah, suara yang sangat keras. Toriyah, suara yang sangat keras. Kira-kira dari toriyah itu dari kata apa sih?
Togo. Togo. Togo secara bahasa artinya melampaui batas. Sehingga sampai kemudian disebut dengan taghut. Ya. Alladzina taghaw fil bilad fa'aktsaru fiha al-fasad innal insana la yatgha. Bahwa ternyata dalam diri kita punya potensi untuk berbuat melampaui batas. Fa amma samudu fa'uhliku bit-taghiyah. Yang saya ingin sampaikan tadi, salah satu yang harus kita dapat adalah cara Allah. Di ayat 4 tadi disebutkan Samud dan Ad mendustakan hari kiamat. Kemudian kan itu kan umum itu. Yang umum. Sekarang kemudian dikhususkan. Siapa dari yang umum tadi? Salah satunya adalah Samud. Berarti kalau Samud sudah dijelaskan, kita tinggal nunggu nih. Di sini nunggu. Bagaimana dengan Ad? Paham gak maksudnya? Nah inilah yang membuat orang baca Quran itu insya Allah akan terhindar dari ngantuk. Karena punya rasa ingin tahu. Kalau Samud aja dibinasakan, gimana dengan Ad? Kok kita jadi berpikir begitu? Kan yang mendustakan tadi berdua. Betul? Yang mendustakan tadi adalah Samud dan Ad. Ini baru dijelasin satu Samud. Ini kita udah jalan nih. Bagaimana dengan si Ad? Keren nggak kalau itu sudah dapat? Jadi salah satu caranya gimana sih Pak Ustadz supaya kita kalau baca Quran nggak ngantuk? Ini dia, ini caranya. Kan kalau cuma di sini kita hanya belajar bagaimana mendapatkan tips, gampang banget, sekali pertemuan selesai. Bagaimana caranya supaya tidak ngantuk kalau baca Quran, pahami artinya, selesai gitu. Nah kalau di sini nggak sampai situ, bukan hanya menjelaskan, pahami artinya, kita tuntun lagi bagaimana cara memahami arti. Itu lebihnya tadabbur. Fa amma samudu likubit taghiyah. Ya. Fa amma samudu likubit taghiyah. 1, 2, 3. Sambil kita masukkan artinya ya, uhliku, mereka binasakan. Nah, supaya ini kita efisien, jangan terlalu banyak memikirkan yang sudah jelas. Fa'amma sudah hafal, Samud udah hafal. Dihemat ini kita nih. Supaya kita bisa fokus uhlikunya dan bitoriyah. Toriyah tadi kita udah tahu. Toriyah tadi artinya suara yang sangat keras. Wallahu a'lam, apapun itu. Bisa itu suara petir, bisa itu suara apa saja. Ya, kalau Allah berkehendak. Nah, tapi fokusnya ke uhliku, mereka telah dibinasakan. Kenapa? Supaya kita bisa mentadaburinya. Fa amma samudu fa'uhliku bit taghiyah. Ya. Dari ayat 4 kadzabat ya. Kadzabat samudu wa adum bil qari'ah. Terus
Lagi kadzabat. Kadzabat Samud wa 'adum bil qari'ah. Fa amma Samud fa liku bit taghiyah. Hafal? Keren, kita bacanya udah bagus, hafal, artinya tahu, minimal udah 3 poin kita dapat. Kalaupun shadaqallah sampai di sini kita pulang udah dapat sesuatu. Paham maksud saya? Lanjut. Kalau tadi kita sudah berpikir kalau Samud seperti ini, bagaimana dengan Ad? Wa amma Adun. Sebelum saya tulis, coba perhatikan ayat 6 itu. Apa kata-kata baru? Uhlikunya sama kan? Wah, gitu. Jadi kalau di ayat 5-nya tadi uhlikunya sudah dapat dengan segala penjelasannya, maka di ayat 6 itu sudah otomatis kita juga ada paham. Oh, kesimpulannya Samud dan Ad sama-sama liku. Yang beda bi-nya. Betul? Kalau Samud bitaghiyah, ini kalau di sini lebih panjang lagi, birihin sorsorin atiyah. Berarti kita fokus di sini aja. Paham ya? Coba kita lihat. Ini kan ayat 6 ini kan relatif agak panjang kan dibandingkan ayat 5. Betul? Nah, kadang-kadang kan orang melihat, aduh panjang banget. Padahal yang uhlikunya sudah dibahas, berarti jadi pendek. Fa'ammanya sudah dibahas. Samud bonus, Ad bonus menurut saya. Berarti yang baru sekarang apa? Birihin sorsorin atiyah. Saya tulis itu saja. Kalau di ayat 5 tadi fa'amma, maka di ayat 6-nya wa'amma. Oke. Nah, di sini cuman wa. Sama. Di sini adum. Ini fa'uhliku sama kan? Sama. Nah, di sini yang beda. Birihin. Sorin atiyah. Berarti yang dibahas cuma itu ya? Sor. Coba kita lihat ini. In. Na'at, man'on. Ini huruf jar. Rih, nanti kita temukan riyah. Rihun, angin artinya. Rih itu artinya angin. Rihin sorsorin, angin yang sangat keras. Berarti kata barunya rihin sorsorin. Apa sorsorin diartikan? Sangat keras. Ketiga, atiyah. Apa diartikan sana?
Situ nanti kenapa? Yang dinginnya yang mana? Berarti yang dinginnya sor-sor. Dinginnya sor-sor. Oke, kalau di sini malah atia itu brutal. Ya, kalau di sini atia itu ditekan brutal. Berarti tinggal kita sesuaikan, ya, dengan angin. Bisa juga angin yang sangat brutal, angin yang sangat dingin dan brutal. Apa Pak? Bisa. Sama-sama dia tidak bisa dilihat. Tapi sama-sama bisa kita lihat bekasnya. Kita lihat keluar itu ada daun yang bergoyang, berarti di situ ada angin. Bukan? Meniup nufikhoh. Iya. Ada kesamaannya. Satu kata yang mempunyai akar kata yang sama itu pasti punya unsur kesamaan. Itulah bahasa Arab. Iya. Sekalipun kita tidak mengetahui. Pasti ada unsur kesamaannya. Kita lihat di depan itu ada daun yang bergoyang. Indikasi apa? Ada angin. Bisa melihat anginnya enggak? Dari mana kita berkesimpulan ada angin di sana? Ada dampaknya, ada bekasnya, goyang. Goyang itu adalah gerak. Betul? Goyang itu adalah gerak. Saya ada ruh enggak? Saya ada ruh enggak? Ada. Bisa lihat enggak ruh saya? Enggak. Tapi dari mana ibu tahu kalau saya ada ruh? Bisa ngomong? Paham? Ya sederhana sekali. Orang tidur nggak ada ruh. Apa bedanya gerak orang pakai ruh dengan gerak tidak pakai ruh? Gerak tidak pakai ruh tidak terkendali. Paham? Ruh itu bukan sekedar menggerakkan, tapi sekaligus mengendalikan. Saya begini-begini, tangan saya kan ada yang mengendalikan ini. Tapi kalau orang tidur, itu ada gerak, dia hidup jasadnya, tapi itu hidup geraknya bukan gerak ruh. Karena kalau gerak ruh, dia bergerak itu dikontrol oleh ini. Tahu nggak semalam tidur tangannya kemana? Nggak tahu. Ada yang ke sini. Tahu nggak bergeraknya kemana? Tapi pasti kita bergerak kan? Nah itulah gerak di luar dari ruh. Satu ungkapan Syekh Mutawalli Sya'rawi. La yudrikun naim annahu yahlumu illa ba'dama yastayqiz. Orang yang tidur tidak tahu annahu yahlumu, bahwa dia sedang bermimpi, illa ba'dama yastayqiz. Apa artinya? Kecuali setelah dia bangun. Paham nggak maksud? Saya ulang. La yudrikun naim, orang yang tidur tidak mengetahui, annahu yahlumu, sesungguhnya dia sedang bermimpi, illa
ba'dama yastaiqiz, kecuali setelah dia bangun. Berarti kapan kita sadar kalau kita bermimpi? Setelah bangun. Kadzalikal ghafil anil akhirah. Kadzalikal ghafilu anil akhirah. Demikianlah orang yang lalai terhadap akhirat. La yudriku ma dhayya'a. Oh, jadi panjang. Ma dhayya'a. Dia tidak mengetahui apa yang dia lalaikan. Ini sama dengan orang yang tidur tadi. Tadi yang persamaannya an-naim. An-naim artinya orang yang sama dengan ghafil. Apa ghafil? Lalai. Al-naim sama dengan ghafil. Kalau orang an-naim tadi berkaitan dengan yahlumu, mimpi. Kalau di sini berkaitan dengan dhayya'a, apa yang dia lalaikan. Illa ba'dama tihil. Bantu terjemahan. Coba terjemahkan sesuai dengan kaidahnya. Maut sebagai apa di sini? Barisnya u. Fa'il. Kata kerja mana? Ya'ti. Iya kan? Ya'ti. Ya'ti ini fa'il. Hi-nya. Hi ini kembali ke ghafil. Illa ba'dama, kecuali setelah ya'tihil maut, kematian datang kepadanya. Setelah mati, ini bahasa kasarnya, maaf saya pakai bahasa ini. Setelah mati baru sadar apa yang dia doya'ah. Apa doya'ah tadi? Dia lalaikan. Di mana? Waktu di sama halnya dengan orang yang bermimpi, orang yang tidur ketika bermimpi, baru sadar kalau dia mimpi setelah. Fahim? Pisah. Dipisah. Iya. Jadi ma itu maziyadah namanya ya. Maziyadah namanya. Jadi tidak diterjemahkan. Kan ada ma itu ma istifham, ada ma nafi. Betul? Ada ma istifham, ma kata tanya. Ma hadza, apa ini? Ya. Kemudian ada ma nafi, ma wa ma Muhammadun illa, gitu. Nah di sini namanya maziyadah, dia tidak diterjemahkan. Illa ba'dama ya'tihil maut, baru sadar orang yang lalai terhadap akhirat tadi apa yang dia doya, dia lalaikan dalam hidup ini setelah datang ke apa doa kita? La taj'alna minal ghafilin. Apa artinya? Oke, Rabbana la taj'alna minal ghafilin. Ya Tuhan, jangan jadikan kami orang yang lalai. Artinya, jangan kami baru sadar apa yang kami lalaikan setelah metong. Karena itu sudah nggak ada gunanya. Apa contoh surat Al-Mulk ayat 10? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir
fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Fa'tarafu, baru ngakuin di situ. Mereka mengakui, baru di situ ngakui. Nah dulu waktu di dunia kemana baik? Karena dia dalam kondisi ghafil. Tadabur kita terhadap kalimat seperti tadi maka adalah Rabbana la taj'alna minal ghafilin. Ya Allah, jangan jadikan kami termasuk orang yang lalai. Artinya sadarkan kami apa yang kami lalaikan sebelum kami sehingga bisa diperbaiki. Oke, kita jauh sini agak berkembang sedikit. Tadi soal rih dan ruh. Rih dan ruh kan tadi? Soal angin dan ruh. Di mana kesamaannya? Ada gerak. Oke? Kalau gerak itu adalah karya, gerak itu adalah hasil, maka tanda orang itu hidup adalah ada karya. Berarti kalau tidak ada karya, Pak Hartono loh yang ngomong, bukan saya. Itu yang disebut dengan sudah mati sebelum mati yang nggak ada satupun yang tinggalin dalam hidup ini. Ya, nggak ada cuma satu kebaikan aja kayak gitu. Bukti kalau dia pernah hidup. Makanya karena tidak punya bukti bahwa dia pernah hidup, maka orang sekarang ini lebih menonjolkan bukti di batu nisan. Faham maksudnya? Mengapa kalau kita di Arab sana kan nggak ada tuh nama tulisannya Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah, Jakarta tanggal sekian sekian, ini bin sekian, bertempat di sini. Ini bawahnya kan? Oh gede lagi. Mengapa di Arab nggak ada? Karena bukti mereka pernah ada itu ada. Bukti Nabi ada apa? Nah Islam hari ini, iya. Nah kita karena tidak ada bukti yang ditinggalkan, akhirnya buatlah bukti itu. Ini batu nisan segini. Oh. Saya ketika bawa anak-anak pulang kampung, kan anak saya nomor 3 dan 4 kan tidak ketemu sama almarhum kakeknya. Kalau nomor 2, 1, 2 masih ketemu walaupun masih kecil-kecil. Bagi saya nggak susah untuk memperkenalkan kakeknya. Ini masjid ini kakek kamu yang memprakarsai. Buktinya pernah hidup, kakek kamu pernah hidup, ini ada di masjid ini. Ada 2 masjid. Bukan yang bangun, yang memprakarsai. Karena ada orang yang punya materi tapi tidak ada yang punya gagasan, belum terjadi kan? Ada orang yang tidak punya materi tapi punya gagasan, bisa mengumpulkan materi dan terbangunlah masjid. Tadaburnya, kalau besok kita tidak ada, kira-kira anak kita mengenal kita dari apa dulu? Jangan sampai ke batu nisan. Fahim? Oh, itu panjang itu kalau sudah rih dan ruh tadi, itu baru rih dan ruh itu kalau dikembangkan. Oh, ada kok buktinya papa, ini ada bukti ini apa namanya pensiunan transfer pensiunan tiap bulan. Baik. Ada beberapa pola. Biasanya kalau di depan fa maka di sininya wa. Atau sebaliknya, kalau di sini wa, di sini fa. Dan, maka dan. Ini frame ini frame. Satu, yang kedua saya bilang tadi ini keren nih. Kenapa saya nggak hapus ini? Ini pertama dijelaskan samud dan ad. Yang pertama dijelaskan di sini adalah samud. Next berarti yang kedua adalah ad. Kalau kita menghubungkan lagi, uhlikunya sama. Berarti akibat dari kadzaba adalah uhliku. 2 contoh yang ditampilkan oleh Allah di sini, 2 orang yang mendustakan itu Ad dan Samud. Kedua-duanya sama uhliku dengan cara yang
Ini masih banyak lagi, B-nya ini masih banyak lagi nanti nih. Sehingga kalau saya tidak terlalu fokus ke sini, fokusnya ke sini aja. Kadang-kadang kan orang lebih melihat di sini. Iza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Nah, di sini mengapa tidak misalnya disebut angin yang sangat panas? Kan gitu? Malah disebut sor-sor. Angin dingin. Kalau dingin saja bisa uhliku, paham nggak maksudnya? Jadi ini ayat Quran ini terus merangsang nih. Tadi kan dengan Toriyah ayat 5. Toriyah, apa Toriyah tadi artinya? Suara yang sangat keras. Itu terbuka ruang untuk pengetahuan di sana. Suara sekeras apa yang bisa memecahkan genderang telinga? Paham maksudnya? Sampai sekarang biasa kan itu? Teriakan sekeras apa yang kira bisa membuat ini pecah? Membuat ini pecah, pendarahan sampai ke otak. Uhliku. Pertama dengan suara yang keras, yang kedua dengan angin yang sangat dingin. Wa amma adun fa'uhliku birihin sarsarin atiyah. Wa amma adun fa'uhliku birihin sarsarin atiyah. Ya. Wa amma adun fa'uhliku birihin sarsarin atiyah. Dalam bacanya kita fokuskan di ujung supaya nanti kita bisa memperbaiki tahsinnya. Ini sama dengan tadi, cuma bedanya Samud, Ad. Kalau dari segi baca lebih mudah ini, karena di sini ada huruf sa, ini relatif nggak mudah loh ini, sa. Ya, walaupun a itu biasanya orang agak sulit juga a, tapi kalau a fathah itu biasanya lebih mudah. Ya, a. Kedua di sini ri'in hin ha kecil. Ya. Birih'in ikhfa so. Ini kan short. Birih'in sarsarin baru izhar ain. Sarsarin atiyah. Jadi sorsor tadi apa artinya? Dingin, sorsor dingin. Oh dia nyosor mulu, itu dingin artinya. Dingin. Ya, gitu. Beda kan dengan nyosor kita. Gitu. Dia sangat nyosor gitu, sangat dingin. Birihil sarsarin atiyah. Ya, sini aja dulu birihil. Birihil sarsarin atiyah. Lagi. Birihil sarsarin atiyah. Hin itu salah, itu ha besar. Ya, itu ha besar itu. Birih dia nggak nyampe ke sini, nggak nyampe ke bagian sini. Birih
atiyah. Ya. Wa amma adun. Wa amma adun fa'uhliku birihin sarsarin atiyah. Lagi. Hafal? Wa mimnya dirapetin nih, rapetin. Nikmati aja dulu. Wa amma adun fa'uhliku birihin sarsarin atiyah. Lagi. Sor, sangat dingin. Atiyah, brutal, yang sangat kencang. Kita tadi mulai dari fa'amma ya. Oh, kadzabat dari ayat 4. Ya. Kadzabat Samud wa 'adum bil qari'ah. Fa'amma Samudu fa'uhliku bit-taghiyah. Wa amma Adun fa'uhliku birihin sarsarin atiyah. Yuk dari kadzabat 1 2 3. Kadzabat Samud wa 'adun bil qari'ah. Fa'amma Samud fa'uhliku bit-taghiyah. Wa konon keturunan Ad dan Samud itu sama-sama tidak punya keturunan, punah. Ya, kaum Ad dan Samud itu sama-sama tidak punya keturunan. Ini cara Allah Subhanahu wa taala. Baik lagi, ini yang disebut dengan uhliku. Apa tadi artinya? Dibinasakan. Kita balik ke pelajaran awal bahwa mengapa mereka uhliku. Yang harus jadi poin bagi kita adalah penyebabnya kadzaba. Hindari kadzaba. Insyaallah kita aslama. Kan gitu? Hindari kadzaba, insyaallah aslama. Lawan dari kadzaba adalah sodako. Berarti sodako aslama, kadzaba ahlaka. Keren kesimpulannya. Iya? Saya pagi-pagi bangun glowing, di sini glowing. Iya, gitu. Oh, taunya bengkak gusi. Kemarin tuh gosok gigi saking bersemangatnya, ujungnya pagi-pagi bengkak. Tadi pagi agak terganggu mau ngomong. Ini bisa ngajar nggak nih? Udah bolak-balik mau WA ini, ya? Udah bolak-balik mau WA. Gitu. Ya? Tapi alhamdulillah jadi lancar lagi dan sudah mengecil. Ya. Oke, sampai situ dulu ya.
Negatif. Was-was. Negatif ini soal-soal ini negatif juga. Oh iya. Tapi tidak bisa disimpulkan begitu. Nggak bisa disimpulkan begitu. Ini memang beberapa kata yang dia tidak, misalnya waswasa, ya, waswasa itu kan kata dasarnya itu. Yuwaswisu. Itu kata yang tidak punya 3 huruf. Ya, waswasa itu kata kerja yang tidak punya kata dasar 3 hurufnya. Gitu. Waswasa, yuwaswisu. Ya, contohnya sor-sor. Kan gitu? Jadi ada beberapa kata yang di dalam bahasa Arab itu yang pengecualian, karena pada dasarnya bahasa Arab itu 3 huruf. Ada pengecualian yang dasarnya 4 dan itu tidak banyak. Nah, salah satunya termasuk ini. Ya, gitu. Waswasa, yuwaswisu, dakhraja, ya. Punya kesamaan karena dia seperti masdarnya tadi, tapi tidak bisa disimpulkan itu negatif. Ya. Paham? Apa yang membuat mereka ahlaka kadzaba? Apa yang mereka kadzabakan? Al-qari'ah. Udah selesai. Paham? Apa yang mereka kadzabakan? Al-qari'ah. Hari kiamat. Di surat ini disebut dengan bahasa al-haqqah. Mengapa al-qari'ah disebut al-haqqah? Qari'ah tadi yang menggedor dengan keras. Al-haqqah itu suatu yang pasti akan al-haq. Al-haq, ingat aja al-haq. Al-haq artinya kepastian, kebenaran. Jadi kiamat disebut oleh Allah dengan sebutan yang bermacam-macam. Nah, di sini berkaitan dengan kepastian bahwa itu akan terjadi. Ya. Satu pelajaran. Kedua, rihin, apa rihin tadi? Angin. Rih satu asal kata dengan ruh. Ya, dari mana kita tahu di sana ada angin, ada daun yang bergoyang. Berarti ada ruh, ada aktivitas. Ada ruh, ada bekas. Ya, gitu. Jangan sampai kita pindah dari sini nggak ada bekas sama sekali. Ya, kita berusaha sekarang meninggalkan bekas sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita masing-masing. Ya, jadi tanda kita pernah ada di sini. Jangan hanya tergantung kepada batu nisan. Ya, ada yang lebih cepat memperkenalkan kepada seseorang selain dari batu nisan itu. Ya, makanya di Arab cukup batu saja. Nggak ditulis nama lagi malah. Kita kalau bisa saking bus gede namanya paling gede lebih bagus. Ya, terujung-ujungnya dikeramatkan yang hidup itu. Ya, sampai ketemu Sabtu depan insyaallah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.